Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anakku, pada kesempatan ini bertemu lagi dengan Ibu Kristianingsih dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, Ibu selalu mengingatkan agar kalian tetap menjaga diri kalian dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mematuhi 5M. Pertama, memakai masker. 2, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kalian siapkan dulu alat tulisnya, bukunya, pensil, ballpoint, dan buku paketnya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bab 6, yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran dari hari ini adalah diharapkan kalian dapat mendeskripsikan perjuangan menuju NKRI. Yang kedua, menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, mendeskripsikan peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Yang pertama, kita akan bahas daerah dalam kerangka NKRI. Yang pertama, perjuangan menuju NKRI. Perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari penjajahan bangsa asing. Dalam masa pergerakan nasional, selain organisasi politik, juga muncul organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Contohnya apa? Ada Indi Separtij, Budi Utomo, Jong Sumatera Bon, Jong Japa, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, diadakan Kongres 1, 3 April sampai 2 Mei 1926 bersama antar organisasi pemuda. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dilaksanakan. Dan ini merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pendudukan Jepang semakin menyadarkan golongan pemuda untuk merdeka secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Hal tersebut mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu anak-anak apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh untuk menculik Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 3 dengan membawa kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Peristiwa ini dilatar belakangi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam menentukan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana golongan muda ingin segera proklamasi itu dilaksanakan pada tanggal 16, sedangkan golongan tua, Soekarno dan Hatta, menolak usul ini. Akhirnya datanglah Ahmad Subarjo. Beliau menjadi penengah dalam perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Ahmad Subarjo memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan 17 Agustus 1945. Sehingga golongan muda bersedia melepaskan golongan tua untuk kembali ke Jakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Nah, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, anak-anak? Ini ada beberapa makna. Pertama, dilihat dari aspek hukum. Kedua, aspek historis. Ketiga, aspek sosiologi. Keempat, aspek kultural. Kelima, aspek politis. Keenam, aspek spiritual. Nah, makna proklamasi dilihat dari aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, aspek kultural. Di sini maknanya proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Kemudian aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya, aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Jadi, tidak hanya usaha masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk melepaskan, untuk berjuang melawan penjajah, tetapi itu merupakan rahmat, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih pengertian daerah dalam kerangka NKRI? Nah, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang daerah negara Indonesia merdeka dari pendiri negara dapat dijumpai dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya, kita akan bahas tentang peran daerah dalam kerangka NKRI. Yang pertama, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan.
Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Misalnya, perlawanan rakyat di Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, di Demak dipimpin oleh Pati Unus, di Sunda Kelapa dipimpin oleh Paletehan, kemudian di Aceh oleh Cut Nyadin, Teuku Umar, Panglima Polem, di Sumatera dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja 12, perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan, perjuangan rakyat dipimpin oleh Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Sulawesi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, dan Maluku dipimpin oleh Patimura, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Bagaimana peran daerah dalam kerangka NKRI? Pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Yang kelima, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bagaimana caranya mempertahankan NKRI? Contohnya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan asal daerah. Baiklah, sekian pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.